pertolongan kita dalam ibadah rukun Popo pada saat ini. Dalam kunjungan giliran keluarga Heldi Tumilaar dan keluarga Melda Mewengkang saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali, kita bersama-sama menyampaikan puji-pujian kita kepada Tuhan. Apa terlebih hari ini hari ulang tahun yang ke-55 Saudara Heldi Tumilaar. Karena itu perhatikan ada dalam liturgi ya, dalam tata ibadah kita. Puji-pujian Mazmur 150 ayat 1 sampai 6 kita akan ucapkan berbalasan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan segala kebesarannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan mana dan tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan suli. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersama-sama akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan pada kesempatan yang penuh sukacita, syukur. Keluarga pada saat ini kita satukan hati, kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Ya Roh Kudus yang selalu membaharui dan mempersatukan kami pada kesempatan yang sangat baik ini, kami bersama-sama dalam kerukunan keluarga besar yang ada di Palu, keluarga dalam kerukunan Popo. Kami bersama-sama sudah boleh hadir di sini, meskipun mungkin masih ada yang dalam perjalanan menuju ke rumah keluarga di tempat ini. Tolonglah Tuhan supaya anggota-anggota maupun pengurus rukun Popo boleh tiba di sini dalam keadaan sehat. Inilah kami Tuhan, kami mohon biar kiranya Tuhan berfirman, karena kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Silakan buka Alkitabnya saat ini. Saya ajak kita akan fokus dalam satu bagian firman-Nya dalam Perjanjian Lama, Yeremia 33, dibaca ayat 11 bagian B sampai pada bagian akhirnya ini ya. Jadi kita perhatikan 11 bagian B dari Yeremia 33 tanpa meninggalkan makna ayat sesudah dan tentu sebelum ayat yang dibaca ini. Baiklah, mari kita arahkan perhatian kita pada bagian firman Tuhan saat ini. Yeremia 33 ayat 11b, mulai dari bersyukurlah. Kita semua bersuara yang bawa Alkitab, apalagi yang berhari ulang tahun. Sudah dapat? Ya. Saya ajak kita bersuara rukun dalam kerukunan keluarga Popo yang ada di Palu. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Ya. Kerukunan keluarga yang ada di Popo ya, yang tentu dari Popo datang ke Palu. Kita bersama bersyukur.
karena kita sudah ya berada di tahun 2023 ini sudah 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih, dan kita bersyukur saat ini juga di tengah-tengah keberadaan kehidupan saudara kita, saudara Heldi Tumilaar ya 55 tahun ya. Itu berarti kasih sayang Tuhan itu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya, sebagai umat yang beriman. Dari Minahasa datang di bumi Tadulako, ya ta? Daerah Popo itu saya pernah di sana, ya. Memang keadaannya luar biasa di sana, ya. Memang kalau biasa baku sedu, nah kalau sini boleh otak Popo toh, kalau biasa pokoknya itu, ya. Seperti itulah. Tapi saya kira kita di sini ya harus menyatu dengan bagaimana keadaan di bumi Tadulako, sehingga kita rukun, ya. Kerukunan keluarga yang dari Popo Minahasa rukun di bumi Tadulako, Sulawesi Tengah, ya. Sudah berapa tahun ini kerukunan ini dibentuk? Lahirnya sudah 7 tahun. Jadi itu berarti masih dalam usia yang masih sangat muda, tapi di sini sudah opa oma ada, ya. Opa dengan oma, itu ada lagunya juga itu. Jadi saya syukuri bahwa kita orang boleh ada, ya. Sebagai keluarga dari Minahasa boleh berkarya, boleh bekerja di daerah kita ini, Sulawesi Tengah, ya. Palu. Nanti kalau orang tidak tahu di mana Palu, kalau orang belum tahu, ya ta, saya kira Hammer. Tapi itulah bumi Tadulako, kita syukuri. Di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini, mari kita perhatikan bagian firman ini, bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, di tempat di mana kita ada di bumi Tadulako ini, Alkitab sudah menyampaikan fakta-fakta tentang bagaimana kasih Allah. Kasih Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan umatnya, dan itu memang selalu ia nyatakan. Allah turut bekerja, dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah ini kalau sampai saudara ini dia bekerja dengan membawa apa itu alat beratnya itu, nah itu boma, nah itu. Jadi luar biasa itu. Jadi perlu memang punya keahlian tersendiri itu. Dan keberanian terutama, ya tak? Keberanian, keahlian. Dan dari Pok datang di sini, di bumi Tadulako. Dan ingatlah bahwa Allah selalu turut bekerja. Bukan cuma yang berhappy birthday saja, tapi opa, oma, ya, om, tante, ini generasi yang ada juga. Saya minta jadi kameramen. Ya, ini kita syukuri karena Allah Maha mengetahui bagaimana keberadaan kita sebagai orang yang percaya, yang hidup di mana ini? Boleh dikatakan perantauan. Boleh? Tapi sebenarnya NKRI harga mati. Betul? Masih Indonesia kita. Belum di negeri jiran. Ya. Kita masih ada di Indonesia, itu berarti kita tetap dalam satu falsafah. Falsafah kita Pancasila. Dasar kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah itu
UUD 45. So berapa kali di amandemen? Ada belajar tuh karena bawa tuh apa tadi? Sudah. Tapi ingat bahwa itulah di Indonesia kita diberikan jaminan untuk melaksanakan ibadah kita, ya, sesuai dengan keyakinan kita, agama kita. Gitu. Karena itu kita berekumene saat ini. Kita kan di sini ada yang dari Protestan, ada yang Pantekosta, tak pandang dari gereja mana, gitu. Kalau kita orang ada di bumi Tadulako, apalagi kerukunan keluarga Popo, nah, itu. Di Kota Mubagu juga saya pernah pergi, ada tuh Popo Kota Mubagu. Siapa yang pernah ke sana? Ya, mudah-mudahan dia dengar saya punya apa ini, karena saya masuk di gereja Katare. Di situ hukum Tuhan diberikan. 10 hukum Tuhan dicatat di depan apa itu dia dalam bahasa Katare. Katare. Itu Katare apa itu artinya? Itu. Karena orang pertama di sana, jadi bahasanya bahasa Minahasa. Nah itu. Siapa tahu nanti satu kali bawa tubuh apa? Bawa ke sana. Enggak bawa ke sana. Jadi apa di sana toh? Pasti ada proyek juga di sana. Ya. Kita ada di bumi Tadulako. Dari Minahasa kita datang di sini dengan kehidupan yang kita jalani, yang pasti bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati kita, ya, di kota Palu. Hammer nanti bukan, ya, kota Palu. Kota Palu yang kucintai. Kalau lagu di sana, kota Manado yang kucintai, kita nyanda mau lupa. Itu. Kalau di sini coba aransemen satu lagu. Ya tak? Nah, kita lihat di orang Manado pintar-pintar menyanyi. Sebentar siapa tahu menyanyi lagi satu lagu toh. Nah, dari perikop ini kalau kita perhatikan dalam Yeremia, di sini tersirat ada 2 hal penting yang mau dinyatakan. Yang pertama, penyadaran. Nah, itu. Adakah kesadaran sudah dalam hal ini bahwa Tuhan itu adalah berdaulat dalam kehidupan ini, ya. Dia itu berdaulat, kemudian dalam kedaulatan dia menegakkan bumi ini rupa tegak. Walaupun tanggal berapa itu sempat goncang? 28? So di sini 1 juta. Terus siapa tahu pas di tempat lain toh aman. Apalagi so pergi hijrah ke tempat lain, ya kira di tempat lain aman. Lihat di luar negeri itu juga hampir sama. Di mana itu luar negeri baru-baru ini? Turki. Nah itu. Jangankan nanti di sekitaran pergi di Bitung, di sana. Nah, karena sudah tersurat dan tersirat dalam Alkitab bahwa di berbagai belahan bumi ini akan terjadi. Nah, itu. Nggak usah takut, nggak usah cemas. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya singkat-singkat saja bicara sebanyak panjang. Di sini dinyatakan tentang penguatan. Ya, penguatan. Adakah kita tetap kuat di dalam Tuhan, ya, supaya kita tidak terpuruk, ya, dalam keterpurukan, terkadang dalam ketidakmengertian. Itu terkadang kita nyak mengerti ini, apa maksudnya ini, nyak mengerti kita, coba jelaskan. Nah, itu. Minta penjelasan kepada orang-orang yang bisa memberi penjelasan. Yang minta penjelasan apa? Towo dan kaboter. Nah, dia minta penjelasan sama Towo dan kaboter, harus minta penjelasan pada yang punya kompetensi. Seperti itu Bapak Ibu Saudaraku, kerukunan keluarga Popo yang ada di Kota Palu saat ini. Dalam kehidupan ini Tuhan mau supaya
hidup kita ini selalu hidup dalam kasih kita kepada Allah, ya, kasih kita kepada sesama manusia, kasih juga kepada lingkungan, ya, kasih kepada lingkungan, lingkungan di mana kita ada, di mana kita hidup, ya, sehingga dalam kehidupan ini tidak menimpa apa hidup kita dengan bencana. Bencana apa? Nah, kalau bilang tadi apa, di mana itu ada banjir rob, nah, itu ada sesuatu juga di situ hikmahnya. Mungkin hutan apa itu perlu ditanam lagi. Kenapa namanya itu? Nah, itu kita friend ingat dia, nangro. Nah itu, dan nangro itu perlu dilestarikan. Karena orang suka sekali, daripada gas dibeli dicari lagi nggak ada. Atau sekarang kan susah tuh cari gas, betul? Susah, mahal. Nah itu, orang-orang kalau apa cari jo itu, gampang itu. Nah itu, pakai kayu api. Sebenarnya tidak boleh. Nah oleh karena itu kita yang ada di bumi Tadulako, kasih ingat, ya bagaimana dalam hidup ini supaya kita melestarikan, ya, lingkungan kita, alam kita, di mana kita hidup, di mana kita ada. Nah, baru-baru juga kan di daerah kita Manokat, di mana tuh Manokat? Ayo, oh mas sudah Pak Inga, Manado, banjir juga. Kenapa? Pasti ada hikmahnya juga. Kemungkinan ya hutan yang harus dilindungi dibabat habis karena kan manusia sudah beranak itu beranak cucu bertambah banyak itu, apalagi bukan karena itu, tetapi ada yang petani-petani berdasi illegal logging dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nggak begitu ya. Nah, kita berharap mudah-mudahan enggak karena itu, supaya tidak terjadi banjir bandang itu ada di beberapa tempat terjadi. Persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, tidak usah tegang. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan harus senyum, ya. Senyum, jangan muka-muka pepaya, ya. Ada pasti pepaya. Jadi kalau kita muka-muka pepaya, hipertensi, apalagi itu yang kakak beradik, saudara bersaudara, itu hindari itu. Bukan cuma pola makan, ini sudah disediakan makan juga oleh ibu di sini. Jadi sebentar nggak usah takut, nggak usah cemas mau makan. Kita syukuri semuanya itu, apa terlebih pada kesempatan yang sangat baik ini ada saudara kita, ya, saudara Heldi Tumilaar, 55 tahun. Jadi mana dia? Kopi belakang. Jadi 55 ini boleh putar, boleh kasih balik-balik ke sana supaya ada dapat lihat muda sedikit. Ini boleh tetap 55. Ya tak, kalau bilang 54 bilang 45. Berapa tahun lagi dikasih muda itu? Nanti Tuhan apa nggak kasih apa tasuk kasih umur sekian? Nah itu. Jadi disyukuri semuanya dalam kehidupan kita, seperti firman Tuhan tadi, bersyukurlah kepada Tuhan, ya, Tuhan semesta alam. Sebab sama-sama Tuhan itu baik. Ya, coba kita baca bersama-sama. Supaya kita dong tahu bersyukur. Coba sama-sama. Bahasa Minahasa apa itu 1 2 3 itu? Coba ibu. Nah, iya sudah. Mulai. Baca. Esa rua telu. Nah, mulai. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan. Nah, itu. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam hidup ini, dalam situasi apapun kita semestinya
syukur. Tidak cuma karena hari ulang tahun saja bersyukur, biar sakit juga harus itu bersyukur. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan kasih saya ini. Sakit, jangan berat-berat ya. Tapi kalau Tuhan so kasih, jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Muhru besar itu ya. Kehendakmu lah yang jadi dalam hidup ini. Jadi yang demikian, kerukunan yang baik hati ini. Semua anggota malah baik hati itu, apalagi pengurusnya ya. Jadi kita senantiasa hidup rukun. Kehidupan yang rukun, kehidupan yang damai. Itu Mazmur 133 itu. Dihayati itu. Bukan cuma dihayati, dilaksanakan. Nah, itu. Orang yang berbahagia adalah hidup yang rukun, hidup yang damai. Ya, sudah datang jauh-jauh dari mana? Minahasa apa itu kalau po-opo Minsel. So, jauh-jauh dari Minsel kok datang di Bumi Tadulako, jangan ribut-ribut makan gitu. Nah, jadilah surat Kristus. Surat Kristus yang bisa dibaca. Oh ini orang memang hebat-hebat orang le. Kerjanya luar biasa, etos kerjanya, nyandak suka baribut, ya ta? Memang kalau terbalik nanti dari sana aja itu. Oh ya memang begitu. Nah itu lagi jangan, ya. Jadi hidup kita di Bumi Tadulako, bagaimana kita terus bersinar, terus menjadi berkat. Tuhan akan selalu menolong, Tuhan selalu memberkati di dalam setiap rencana, di dalam setiap usaha, di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Amin. Amin. Pertaruhkan seluruh keberadaan kehidupan kita hanya kepada Dia, karena Dialah sumber berkat. Dia sumber berkat, Dia sumber kekuatan, Dia sumber kesehatan. Karena itu tetap jaga kesehatan juga, ya, dengan pola-pola yang ada, pola makan, pola minum juga. Baru saya bilang pola minum, kalau sudah lalu susah aturan, minum air putih saja kalau banyak sakit puru, apalagi minum yang itu toh. Nah itu jadi stop no. Itu toh. Nah itu kalau bisa stop ya itu stop, banyak ribut ya toh. Amin. Nah, amin. Jadi semua terkait dengan kesehatan kita, sehingga sehat jasmani, sehat rohani kita. Tuhan akan terus menambahkan usia for masing-masing kita. Apalagi saudara kita yang kita kasih yang happy birthday, saudara Heldi Tumilaar 55 tahun. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah damai, sejahtera, bahagia semata-mata. Amin. Janji firman-Nya pasti digenapi. Mari kita respon dengan syair lagu yang ada di tangan kita ya, di fotokopi ini. Kita muliakan namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di nyara yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu